Apakah wanita cocok buka usaha pengepul besi tua? Karena usaha atau pekerja rongsokan itu kebanyakan kan laki-laki. Jadi kali ini saya akan membahas apakah wanita cocok buka usaha sebagai pengepul besi tua. Mari kita bahas bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kesibukan tukang rongsok sehari-hari, dan juga channel yang mencoba untuk bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi teman-teman yang sesama pekerja rongsok seperti saya, ataupun yang baru penasaran ingin memulai usaha rongsok. Jadi semoga video ini bermanfaat. Apakah wanita cocok atau perempuan itu cocok untuk buka usaha sebagai pengepul besi tua? Karena kita tahu ya teman-teman, kebanyakan yang mengerjakan besi tua atau yang usaha besi tua itu laki-laki. Adapun perempuan biasa karena mendampingi suaminya. Tapi ini saya khusus akan membahas tentang betul-betul ya bisa dibilang mungkin usahanya wanita lah, untuk mencoba usaha besi tua gitulah. Dan kita bisa melihat ya teman-teman, kelebihan perempuan dalam buka usaha atau wanita itu dalam buka usaha. Yang pertama, wanita itu lebih cermat dalam hal keuangan. Istilahnya ada sih memang perempuan yang boros, tapi kalau untuk usaha biasanya wanita itu lebih pintar mengatur keuangan. Jadi akan selalu bisa tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, dan akan selalu fokus pada usahanya begitu. Jadi pengeluarannya itu hanya selalu fokus pada perkembangan usahanya. Itu yang pertama, dibanding laki-laki yang biasanya selalu bisa dibilang ada pengeluaran yang tidak pada jalurnya lah, bukan keluar uang untuk mengembangkan usaha, tapi untuk ke hal-hal lain ya. Tentu saja di luar dari untuk membeli besi tua ya, nggak tahulah segala macam. Kalau laki-laki itu biasanya lebih mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bukan ke jalur yang benar gitu. Memang sih kebanyakan usaha ini dikerjakan oleh laki-laki, tapi untuk perempuan juga banyak kok plusnya. Terus yang kedua, perempuan juga itu biasanya lebih bisa menerima istilahnya untung sedikit, itu lebih bisa menerima. Gak sama kalau laki-laki biasanya pengennya untung besar, untung banyak. Kalau untung sedikit udah males, gak ngerjain gitu. Misalnya kayak plastik, kayak botol itu kan untungnya dibilang kecil-kecilan, tapi biasanya kalau laki-laki itu sudah agak males lah ngerjainnya. Tapi kalau perempuan saya rasa masih senang lah. Yang penting ada untungnya, itu perempuan masih bisa mengerjakannya dibanding laki-laki. Nah, kelebihan lagi yang lainnya tentang komunikasi ya teman-teman. Biasanya kalau perempuan itu lebih lancar lah komunikasinya, istilahnya banyak kemampuannya lah untuk bisa menarik pembeli atau penjual besi tua ke lapaknya atau ke tempat pengepulnya gitu. Jadi masih banyak sih, maksudnya kelebihan yang lain dibanding laki-laki. Dan tentu saja sudah banyak contohnya yang kita bisa lihat di video-video YouTube perempuan yang buka usaha rongsok gitu ya. Bahkan ada yang jauh mengalahkan kebanyakan para laki-laki. Tapi ya tetap ada tantangan atau plus minusnya pasti ada lah. Jadi mungkin kalau perempuan itu kan
tenaganya nggak sekuat laki-laki, jadi tetap banyak hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan sendiri kemungkinan akan memakai tenaga kerja atau pakai karyawan gitulah. Misalnya ya nyusun barang atau memilah-milah barang itu akan memakai tenaga atau pakai karyawan gitulah. Itu minusnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu biasanya laki-laki juga tetap pakai karyawan, apalagi kalau usahanya sudah besar. Jadi saya rasa itu bisa ditanggulangi kalau memang usahanya sudah besar. Nah, kemudian bagi saya ini, kalau untuk perempuan yang penasaran dengan usaha besi tua, itu bagusnya jadi pengepul saja, maksudnya nggak keliling gitulah. Karena kalau keliling ya tentu saja resikonya di luaran itu lebih besar daripada kalau laki-laki. Tapi kalau jadi pengepul saja di rumah itu pokoknya lebih istilahnya itu lebih teliti, lebih bisa menghargai hasil dibanding laki-laki. Maksudnya untung sedikit pun akan bisa tertampung, karena memang pengeluarannya jelas berbeda kalau laki-laki dengan perempuan. Kalau pegang uang, kalau perempuan itu biasanya lebih bisa menjaga uang kalau memang itu untuk usahanya dibanding laki-laki. Ya sama-sama ada kebutuhannya, tapi bedanya kalau perempuan itu dari hasil sedikit-sedikit itu bisa diputar, dikembangkan, itu bisa, karena memang agak kurang godaan-godaan untuk mengeluarkan uang di jalan-jalan yang tidak benar gitu teman-teman. Apakah di sini ada perempuan yang pengen jadi pengepul besi tua? Silahkan berkomentar ya teman-teman ya. Dan bisa juga ini harus dulu ya teman-teman, harus belajar dulu mengenali jenis-jenis besi, jenis-jenis logam, jenis-jenis harga, dan juga harus mengenal jaringannya, istilahnya nanti setornya ke agen mana, juga mengenal calon tukang rongsoknya yang akan dijadikan anggotanya gitu. Ini bagi perempuan yang mau usaha pengepul. Nah, di sini juga ada perbedaan teman-teman. Kalau bosnya itu laki-laki, biasanya kalau ngasih uang ke anggota itu selalu nggak terlalu perhitungan. Jadi kebanyakan akhirnya anggotanya pencariannya minus, modal tertinggal di anggota, barangnya kurang. Tapi kalau perempuan atau wanita itu biasanya lebih hati-hati, jadi terukur lah. Maksudnya ngasih uang itu terukur, ini untuk 1 hari, ini untuk 2 hari, ini untuk gitu, terukur. Kalau laki-laki enggak, biasa langsung ngasih banyak, target barangnya sekian, ternyata enggak tercapai gitu. Jadi kalau perempuan yang jadi bos itu lebih terukur dalam memberikan modal pada anggotanya. Ya targetnya misalnya ngasih 500 gitu aja, nanti yang memang ya minta lagi kalau habis gitu. Tapi kalau lagi enggak, biasanya ngasihnya langsung banyak karena berharapnya nanti sekali setor barangnya banyak. Itu kelebihannya perempuan. Nah, terus kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah perempuan saya rasa juga cocok menjadi pengusaha atau pengepul besi tua, bahkan mungkin lebih cepat meningkat karena itu tadi, lebih disiplin di bidang keuangan, lebih cair atau gimana ya dalam berkomunikasi itu, terus lebih bisa menghargai hasil, kecil besar tetap dihargai. Kemudian tidak terlalu banyak godaan untuk mengeluarkan uang dalam hal-hal yang bukan berhubungan dengan usaha rongsok besi tuanya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Kalau di sini sudah ada wanita yang ternyata memang sudah menjadi pengepul, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan bagi laki-laki tetap semangat juga ya. Mari kita tetap semangat dalam pekerjaan kita ini. Nah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.